Benar apa yang kami nyanyikan, anugerah-Mu besar bagi setiap kami, bahkan tak terbayangkan dan tak terlukiskan Bapa. Izinkan kami pada siang hari ini Tuhan, boleh sama-sama duduk diam mendengar firman-Mu setelah kami memberikan pujian dan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Kiranya kami diizinkan untuk melihat sekali lagi, menyelami sekali lagi karya-Mu, kasih-Mu dan besarnya perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga biarlah Tuhan hati kami lahir rasa syukur, lahir pujian yang benar-benar dari dalam hati kami. Sehingga kami boleh melewati minggu selanjutnya dengan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Pimpin dan tolong setiap kami, dan biarlah kami boleh Tuhan terdorong, termotivasi untuk boleh melakukan firman-Mu. Karena kami tahu dalam setiap firman-Mu Tuhan ada janji Tuhan, ada penyertaan dan pertolongan Tuhan yang akan memimpin dan menolong kami untuk memenuhinya. Sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu seperti pohon yang ditanam di aliran tepi sungai Tuhan. Itulah mereka yang berpegang pada janji-Mu dan firman-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang sangat terbatas dan kurang sempurna, boleh menjadi bencana tanah liat, menyampaikan firman-Mu yang indah dan mulia Tuhan. Terima kasih banyak, kami mau siap dengan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Iya, shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Kita akan sama-sama belajar pada siang hari ini. Topik yang saya berikan lahir dari pembacaan saya tentang dua buku tentang pengampunan. Yang pertama adalah Forgive the Unforgiven, ya kan, yaitu mengampuni dia yang tidak dapat dimaafkan. Yang berbicara mengenai kesaksian seorang perempuan yang anak hamba Tuhan, ya kan, namanya Liz, ya. Tetapi ternyata suaminya selingkuh, Bapak Ibu ya. Dan dia bergumul untuk mengampuni suaminya, dan suaminya sempat juga meninggalkan dia. Dan dia membuat jurnal, ya kan, dia memutuskan untuk melewati badai itu dengan menuliskan jurnal. Bagaimana dia bergumul antara marah, dendam, dan ingin membalaskan sakit hatinya. Di satu sisi ada dorongan, dan saya percaya itu adalah dari Roh Kudus, bahkan Liz juga mengatakan bahwa ada tuntutan dalam jiwanya, entah kenapa harus belajar untuk mengampuni. Dan dari buku itu kita bisa melihat bagaimana dia bergumul, ya, antara ya ingin bersikap sebagai seorang Liz yang marah, tapi satu sisi ada dorongan untuk menjadi seorang Liz yang merupakan anak Tuhan. Ya. Jadi pergumulan batin itu dia tuliskan menjadi sebuah jurnal yang akhirnya kemudian dia bukukan, dan ternyata cukup banyak memberkati banyak orang. Saya lihat reviewnya cukup bagus. Dan yang kedua adalah buku dari yang ditulis oleh Timothy Keller, Bapak Ibu, seorang filsuf Kristen, seorang teolog yang cukup terkenal, ya kan. Dia menulis buku yang berjudul Forgiveness, gitu kan. Kenapa saya harus mengampuni dan untuk apa saya harus mengampuni, ya. Belum diterbitkan dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu. Nah, saya rindu untuk membagikan itu pada Bapak Ibu sekalian, dan semoga bisa menjadi berkat, karena kedua buku itu juga menjadi berkat buat saya secara pribadi. Tetapi yang saya temukan adalah begini, bahwa ternyata mengampuni itu bukan satu perbuatan orang lemah. Selama ini orang bilang mengampuni itu sama dengan mengalah, betul ya? Oke, kalau mengalah itu artinya gini, kita menyerah dengan keadaan ya wes gitu ya. Tetapi mengampuni lain Bapak Ibu, nanti kita akan belajar sama-sama. Pengampunan di dalam kekristenan adalah kerinduan, yaitu untuk menyelesaikan sebuah masalah sampai orang yang bermasalah dengan kita itu mengalami transformasi. Jadi paham ya? Ini menjadi perbedaan pengampunan dari sisi yang non-Kristen dengan sisi Kristiani. Dari sisi Kristiani, kalau Alkitab katakan bahwa berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, berarti yang namanya berdoa kan tak mungkin doa itu sifatnya mengutuk orang menganiaya kita, betul tidak? Sifatnya baik, artinya bahwa kita merindukan yang baik berlangsung kepada mereka yang menganiaya kita, dan kebaikan yang tertinggi sampai saat orang yang menganiaya kita bertobat dan menjadi anak Tuhan. Betul tidak? Kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita apa sih Bapak Ibu? Saat kita dipilih, saat kita dijadikan anak Tuhan, amin. Itu kebaikan Tuhan yang terbesar. Dan pengampunan Kristiani adalah pengampunan yang mendorong orang lain yang melawan kita, yang merusak kita, yang menghancurkan reputasi kita. Kita rindukan mereka mengalami kebaikan seperti yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin.
Bapak Ibu mengerti hal ini? Kalau mengerti berarti saya selesai khotbah Bapak Ibu. Karena itu inti dari khotbah kita pada siang hari ini. Ya, saya juga tertarik Bapak Ibu, sempat mendengar guyonan-guyonan dari komika. Komika itu orang yang suka guyon gitu ya. Seorang pria, ya kan, ketika dia berbuat salah dan dia minta maaf, itu adalah pria yang bijaksana. Betul Bapak Ibu ya? Sekali lagi, pria yang ketika dia berbuat salah dan segera dia meminta maaf, itu namanya pria yang bijaksana. Tapi kalau seorang pria yang meminta maaf meskipun dia tidak salah, sekali lagi, pria yang meminta maaf meskipun dia tidak salah, itu namanya suami. Bapak Ibu, seorang pria yang minta maaf meskipun dia tidak salah itu namanya suami. Karena dalam rumus pernikahan ini, guyon saja Bapak Ibu ya, saya sih juga nggak mengatakan bahwa ini benar. Dalam rumus pernikahan ya kan, perempuan selalu benar. Toilet pun ya kan, pria left, woman right. Kalau Bapak Ibu tahu right itu kan bisa berarti dua kanan, juga berarti benar. Gitu ya. Toilet pun cewek itu selalu benar ya, right gitu. Makanya ada yang mengatakan begini, kalau rumus pernikahan itu begini, suami benar, istri salah. Wah, gitu ya. Sama dengan ya kan, suami salah. Ada yang mengatakan begitu. Kalau suami salah ya istri salah, sama dengan suami salah. Gitu ya. Guyon Bapak Ibu, tapi saya tidak berbicara mengenai itu. Artinya begini Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, bahkan di level yang paling intim yaitu relasi suami dan istri, kita tidak lepas dari sakit hati, betul tidak? Makanya pengampunan itu bukan sesuatu yang sifatnya pilihan, betul ya? Pengampunan sifatnya sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus. Bahkan kalau bisa menjadi sebuah sifat natural di dalam diri kita, ini yang sulit. Bahwa kalau kita rindu adanya kesatuan, maka kesatuan hanya bisa dipertahankan dengan pengampunan, setuju? Ya, Prabowo kemarin saya baca koran menarik sekali. Dia katakan bahwa banyak negara-negara ini heran. Kenapa dia yang dulu rivalnya Jokowi kok bisa menjadi teman dekat Jokowi? Ya saya tidak tahu di balik itu apa. Tetapi negara lain tuh heran. Biasanya kalau kamu partai ini sama partai ini, kalau kamu dulu musuhan dalam pemilu, pasti selamanya adalah bermusuhan. Kita bisa melihat Donald Trump dengan John Biden. Betul. Mereka saling kritik sampai sekarang. Bahkan Trump mengkritik John Biden sampai sekarang. Ya kan? Nah yang menarik adalah ya, kita bisa melihat Bapak Ibu, ketika orang melihat, bangsa Indonesia bisa melihat kedua pemimpin kita, Jokowi dan Prabowo ketika bersatu, kita bisa melihat negara kita terasa lebih damai, betul ya? Negara kita terasa lebih maju. Negara kita rasanya kayak punya visi yang kayaknya bisa terjangkau deh. Bayangkan kalau misalnya dulu masih berantem, kita sibuk berantem, ya kan gak bisa maju. Tetapi sekarang kita bisa melihat bahwa bangsa kita benar-benar maju. Jadi kita bisa melihat ketika orang mempraktekkan prinsip Alkitab, kita bisa melihat ternyata prinsip Alkitab mengandung muatan kebijaksanaan yang membawa kita menjadi lebih baik. Makanya kalau orang tanya, kok kamu yakin bahwa prinsip-prinsip Alkitab itu benar? Salah satunya adalah bahwa prinsip itu benar-benar bermanfaat dan benar-benar membawa hasil yang positif. Saya berikan contoh, perintah Tuhan, hai pemalas tirulah semut. Artinya apa? Binatang yang paling kecil, tidak punya otak, saja diciptakan Tuhan menjadi rajin. Apalagi kita yang punya otak lebih besar, masa nggak lebih rajin daripada semut, kan begitu ya? Dan ketika kita menjadi rajin, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita menikmati berkat lebih baik dibanding mereka yang tidak rajin. Berarti kita bisa melihat prinsip Alkitab itu baik, prinsip Alkitab itu bijaksana. Nah bagaimana dengan pengampunan? Saya meyakini bahwa prinsip mengampuni juga membawa sesuatu yang baik. Bisa dipahami, membawa sesuatu yang sifatnya positif. Yuk kita kembali kepada Alkitab. Kebajikan dan bijak. Yuk kita next, minta tolong. Saya akan mendorong Bapak Ibu untuk membaca Matius 18 ayat 21 sampai yang ke-35. Bro David minta tolong ditampilkan nanti ayatnya di situ ya. Matius pasal yang ke-18 ya. Saya juga cari Bapak Ibu ya. Matius pasal yang ke-18, saya kira Bapak Ibu pernah bahkan sering mendengar ayat ini tentang hamba yang berhutang banyak, atau perumpamaan tentang pengampunan ya.
Perumpamaan tentang pengampunan. Tapi saya lebih suka dengan judul yang berbahasa Inggris, ya kan? The Unforgiven Servant. Wah itu ya, hamba yang tak dapat diampuni. Itu lebih kuat bagi saya, ya. The Parable of the Unforgiving Servant gitu ya. Oke, hamba yang enggak dapat diampuni gitu ya. Baik, bahasa Indonesianya perumpamaan tentang pengampunan. Matius 18 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Kita tahu bahwa maksimal, saya kira mungkin beberapa kali pernah disampaikan di mimbar ini, bahwa maksimal orang Yahudi mengampuni adalah 3 kali. Dan Petrus menawar 7, dengan harapan mungkin Yesus mengurangi. Tapi justru Yesus tidak mengurangi, tapi Yesus justru mengali. Gitu ya. Oke, ya, harapan Petrus adalah Yesus mengurangi, mungkin 7 dikurangi jadi 6 atau 5 gitu kan, atau ya naik sedikit 8 lah gitu kan. Tetapi Yesus tidak menambah atau mengurangi, Yesus justru mengali. Bisa dipahami ya. 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yesus mengalinya menjadi 7 kali 70 kali. Ayat 23, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ya, talenta itu emas Bapak Ibu ya, 10.000 mungkin 10.000 kilo emas ya. Zaman dulu itu sesuatu yang gak mungkin bisa dimiliki oleh seorang hamba. Entah kenapa kok dia bisa punya hutang segitu banyak. Nah, kemudian ayat 25, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta dengan anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang. Pada waktu itu adalah wajar kalau orang tidak mampu membayar hutang, maka dia dan keturunannya wajib menjadi budak sampai terlunasi hutangnya. Ya, itu aturan yang umum pada waktu itu. Ayat 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabar dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ya, ia menangkap dan mencekik kawan itu, katanya, bayarlah hutangmu. Ya, 1 talenta senilai 1.000 dinar. Ya, temannya ini hanya berhutang sekitar 100 dinar. Ayat yang ke-29, maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabar dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ayat 30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Ayat 31, melihat kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Saya ulang sekali lagi, ini menjadi inti daripada perumpamaan ini. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ayat 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ayat ini sangat menarik Bapak Ibu, tapi sekali lagi bahwa ini adalah perumpamaan. Kita nggak bisa mengambil secara detail ya. Kita hanya boleh menangkap maksudnya. Inti daripada parable itu atau perumpamaan itu jelas bahwa bangsa Israel diajarkan untuk mengampuni orang lain sama seperti Bapa mereka telah mengampuni mereka. Bahkan bukan hanya mengampuni tapi mengasihani. Artinya bukan suatu perbuatan, ya wis mengampuni, enggak. Tetapi juga melibatkan hati, menaruh kasih kepada orang lain. Jadi paham ya? Oke, tapi juga perbuatan hati untuk menaruh kasih kepada orang lain. Poin yang pertama yang saya ambil dari parable ini atau perumpamaan ini adalah yang pertama, pengampunan sejati itu sifatnya adalah vertikal, dari atas
ke bawah atau dari bawah ke atas, ini vertikal ya, dari atas ke bawah ya, bukan horizontal. Meskipun secara horizontal membawa manfaat. Saya beberapa kali pernah sampaikan bahwa buku psikologi pun mendukung ya bahwa prinsip-prinsip Alkitab itu benar. Salah satu contoh misalnya saya membaca buku tentang bagaimana menjadi percaya diri. Poin pertama cukup kaget saya. Yang nulis bukan Kristen. Dari awal dia bilang dia bukan Kristen. Namanya Anthony Robbins. Dr. Robert Anthony, seorang psikolog yang khusus mendiskusikan tentang self-confidence ya. Nah, dia mengatakan begini bahwa langkah pertama untuk menjadi percaya diri adalah ampuni orang tuamu. Wah, saya kaget. Ini bukan buku Alkitab, ini bukan orang Kristen yang nulis, tetapi dia seorang psikolog dan dia mendorong poin pertama untuk menjadi percaya diri ternyata adalah mengampuni mereka yang membuat kita menjadi minder. Mengampuni mereka yang membuat kita menjadi minder. Artinya gini, dia mengatakan begini, jangan lagi lempar tanggung jawab kamu minder itu kepada orang lain. Kamu minder itu ya karena keputusanmu sendiri. Kalau kamu menjadikan itu sebagai patokan, oh gara-gara orang tuaku aku begini, maka engkau menuntut orang tuamu berubah, maka kamu berubah. Nah kalau kamu tuntut orang tuamu berubah, apalagi kalau mereka sudah meninggal dunia, maka perubahan tidak akan pernah terjadi karena kamu masih dalam posisi tidak bertanggung jawab atas perasaanmu sekarang. Tidak bertanggung jawab atas self-esteemmu sekarang. Bisa dipahami ya? Kamu menuntut sesuatu yang mustahil. Jadi langkah pertama adalah ampuni orang tuamu, maka engkau memutuskan perasaanmu hari ini adalah tanggung jawabmu pribadi. Maka kamu jika sudah mengambil tanggung jawab itu, kamu punya kemampuan untuk boleh mulai mendorong kepercayaan dirimu satu persatu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi saya melihat ternyata prinsip Alkitab ini secara horizontal itu juga membawa manfaat. Bisa dipahami ya, membawa manfaat. Dengan mengampuni juga kita mengurangi beban pikiran kita. Ternyata secara horizontal itu membawa manfaat. Tetapi kita dipanggil mengampuni bukan mengejar itu. Sekali lagi, supaya kita tidak salah. Kita dipanggil bukan mengejar itu. Kita dipanggil untuk apa? Melakukan pengampunan berdasarkan karena Bapa sudah mengampuni kita. Titik. Kalaupun itu bermanfaat, kita katakan itu adalah bonus. Bisa dipahami ya? Misal, saya belajar mengampuni orang tua karena Kristus mendorong saya untuk mengampuni orang tua saya. Lalu di sisi lain kemudian karena pengampunan saya pada orang tua saya membawa manfaat, misalnya saya bisa bertanggung jawab atas perasaan saya sendiri, saya menjadi lebih confidence, itu bonus. Ya, itu pemberian kepada kita. Makanya prinsip kita hidup di dalam kerajaan Allah, kebetulan Alkitab juga mengatakan parable ini, perumpamaan ini adalah hal kerajaan Allah, betul ya? Ketika kita mencari kehendak Allah di dalam kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Saya percaya kok, ketika kita mengejar apa yang menjadi maksud Tuhan, ada banyak tambahan yang Tuhan berikan. Jadi pahami ya? Ketika orang-orang psikolog atau ahli sosial atau sosiolog yang menemukan ini kunci merasakan damai sejahtera, kunci merasakan rasa percaya diri, ya kan? Kunci membawa kemajuan dalam sebuah komunitas. Bagi kita itu semua bonus. Bisa dipahami ya? Karena kita melakukannya bukan berdasarkan keuntungan kita. Kita melakukannya berdasarkan karena Tuhan sudah melakukannya kepada kita. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Oke. Nah, kemudian yang menarik adalah begini. Ketika Yesus mengatakan 70 kali 7, itu bukan bersifat jumlah. Oh ya harus 490 kali dalam sehari. Bukan Bapak Ibu. Kata 7 kita tahu bahwa itu bicara mengenai sempurna. Ya, 70 kali 7 adalah kesempurnaan yang seutuhnya. Karena kita tahu bahwa 70 itu adalah berbicara mengenai tahun 70 tahun Yobel. Ya, di dalam Alkitab tahun 70 ketika seorang berbuat jahat, ketika di tahun yang ke-70 pokoknya kelipatan 70, 140, 210 gitu ya, pokoknya kelipatan 70, maka mereka yang melarikan diri karena perbuatan jahat boleh kembali ke perkampungan sebagai orang yang bersih, tidak berbuat jahat sama sekali. Ya, itu satu bentuk kasih karunia Tuhan. Ya, satu bentuk kasih karunia Tuhan yang diwujudkan di dalam kehidupan sosial daripada bangsa Israel. Artinya bahwa kita diminta dan didorong untuk mengampuni seutuhnya, ya, mengampuni sepenuhnya. Sulit memang, susah memang, ya Bapak Ibu. Tetapi karena kita dipanggil sebagai warga kerajaan Allah,
Mau tidak mau kita harus mengikuti sifat dari raja di dalam kerajaan itu. Sekali lagi, karena kita dipanggil sebagai hamba di dalam kerajaan Allah, mau tidak mau kita mengikuti kehendak raja di dalam kerajaan itu. Ya, hamba di dalam bahasa Yunaninya doulos, yang artinya adalah budak, bukan pembantu ya Bapak Ibu. Budak artinya bahwa sepenuhnya dia terbeli untuk melakukan semua kehendak tuannya. Artinya bahwa kita nggak bisa katakan, Tuhan aku mengasihi saja, memberi, menolong, ya kan, tapi nek mengampuni, ojo sik. Kita nggak bisa dipanggil, kita nggak bisa mau memilah-milah mana kehendak Tuhan. Karena kita bukan tuannya, bukan kita majikannya gitu loh. Kita ini dibeli untuk menghidupi kehendak majikan kita. Bisa dipahami ya? Semua kehendak majikan kita. Suruh cuci piring, suruh babat sawah ya babat sawah gitu ya. Suruh panen gitu kan. Bakar loh. Tuan ini nanti kalau bakar rugi, babano misalnya gitu ya. Kita ikuti saja apa mau daripada tuan kita. Entah masuk akal atau tidak masuk akal. Itu tugas daripada seorang budak. Dia nggak bisa milah-milah. Waduh, nek urusan bersihin got yang lain aja Tuan, aku tak cuci piring aja, ya nggak bisa, ya kan? Anda sebagai budak juga nggak bisa dipecat, yang bisa adalah dihukum, betul tidak? Kalau pembantu boleh karena berdasarkan kerjanya berdasarkan perjanjian, betul tidak? Tapi budak bukan perjanjian, kita dibeli. Kalau zaman dulu sudah dibeli maka kamu melakukan semua kehendak tuannya. Habis cuci piring kamu bersihkan got. Ya sudah, cuci piring, bersihkan got. Nggak bisa kita katakan, wah saya ini spesialis cuci piring, yang bersihkan got yang lain tuan, nggak bisa gitu ya. Oke, kalau nggak mau, ya sudah, dia dihukum, bukan dipecat. Bisa dipahami ya? Maka hamba yang jelas-jelas yang berhutang banyak ini jelas diwadiri apa gini, yang Tuhan rindukan, yang raja itu rindukan adalah kamu mbok yo niru sifatku. Dan ketika hamba itu tidak melakukannya, dia nggak dipecat sebagai hamba, nggak bisa. Doulos nggak bisa dipecat, budak nggak bisa dipecat. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh raja adalah menghukum sampai dia belajar. Bisa dipahami ya? Kembali. Jadi pengampunan sejati adalah pengampunan yang berdasarkan pada Tuhan. Meskipun pengampunan membawa keuntungan, meskipun pengampunan membawa kemajuan, itu bukan dasar kita mengampuni. Bisa dipahami ya? Dasar kita mengampuni adalah Tuhan. Ketika ada orang mungkin konseling atau konsultasi pada kita, demi anak-anak aku harus belajar mengampuni suamiku misalnya gitu, atau istriku. Maka kita dorong lagi, jangan hanya pada level itu. Level kita mengampuni, dasar kita mengampuni bukan anak-anak. Meskipun ketika kita melakukannya, kita menjaga anak-anak. Bisa dipahami ya? Level kita mengampuni atau dasar kita mengampuni adalah karena Allah sendiri sudah mengampuni kamu. Bisa dipahami ya Bapak ya? Next. Nah, sekali lagi. Sebab hal kerajaan sorga, ayat 23, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Perhatikan. Hal kerajaan sorga. Mengampuni adalah sifat yang sifatnya surgawi. Sekali lagi. Ya. Saya mau dorong pada Bapak Ibu sekalian bahwa mengampuni bukan perkara sepele. Mengampuni bukan sesuatu yang lemah. Tetapi pengampunan itu sesuatu yang sifatnya sorgawi. Mengampuni itu sifatnya sesuatu yang atas, bukan yang bawah. Bisa paham ya? Dan dasar kita mengampuni adalah karena kita sendiri adalah bukan hanya sekedar manusia duniawi, tapi kita semua adalah warga kerajaan sorgawi. Kita ini orang-orang sorga. Maka setiap kita wajib memiliki sifat sama seperti Bapa kita. Saya akan berikan contoh misalnya, kalau saya suka bersihan, kira-kira ada teman saya telepon, aku boleh nginep di rumahmu nggak? Semalam aja, dan saya tahu dia dasarnya kempro Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana? Saya akan cenderung cari alasan, ya gimana lah caranya dia jangan sampai bersama-sama dengan kita. Bisa dipahami ya? Kita akan terima orang-orang yang sepakat dengan kita, yang mungkin kalau mungkin saya katakan yang punya sifat mirip sama dengan kita. Kalau kita bersihan ya boleh bersihan, kan begitu ya. Oke, jadi pengampunan memiliki hubungan dengan identitas kita sebagai warga kerajaan Allah, ya kan? Oke. Nah, pernahkah Bapak Ibu kita menghitung hutang kita pada Tuhan? Ayat ini mungkin memang berbicara mengenai perumpamaan hamba yang hutangnya banyak. Tapi tahukah bahwa hamba yang berhutang banyak itu bukan orang lain.
Hamba yang berhutang banyak itu bukan musuh kita. Hamba yang berhutang banyak itu bukan ya orang yang menyakiti kita atau orang yang mengkhianati kita. Hamba yang berhutang banyak itu adalah kita sendiri. Sudah paham ya? Jadi hamba yang berhutang itu adalah kita sendiri. Coba kalau kita mau hitung hutang kita. Selama ini saya berpikir, hutang saya adalah dosa-dosa saya pada Tuhan. Enggak loh Bapak Ibu. Hutang kita pada Tuhan bukan hanya kesalahan kita pada Tuhan. Meskipun kesalahan kita pada Tuhan jauh lebih banyak dibanding orang lain. Tapi hitung-hitungannya bukan di situ. Coba kita hitung nafas yang kita hirup dalam satu hari. Berapa? Dan itu berasal dari mana? Betul gak? Pemeliharaan Tuhan juga dari mana? Bukankah Tuhan mendorong kita untuk melihat burung pipit yang dipelihara Tuhan? Nah, kalau burung pipit dipelihara Tuhan, maka kita juga dipelihara Tuhan. Coba dihitung gitu ya. Oke, sempat suatu saat ketika saya sempat kurang ajar pada mama saya kemudian marah. Kau hitung dulu pengeluaran mama untuk pelihara kamu. Iya ya. Saya baru sadar iya ya banyak gitu. Makanya kasih orang tua atau kasih ibu itu ya kan sepanjang masa nggak bisa terhitung gitu kan. Nah, bayangkan Tuhan dengan kita. Waktu COVID melanda, orang kebingungan dengan tabung oksigen, betul lah ya, tiba-tiba tabung oksigen menjadi sangat mahal. Kita bisa melihat ternyata hirupan nafas kita itu juga mahal sebenarnya. Dan itu kita dapat dari Tuhan. Kitalah hamba yang berhutang 1000 talenta kepada raja. Bisa dipahami ya? Tetapi yang menarik adalah raja itu, ayat 27, ya kan? Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Raja itu memilih untuk berbelas kasihan kepada kita. Raja itu memilih untuk hatinya ditaruh, kasihnya ditaruh atas kita. Bisa dipahami ya? Hatinya tergerak. Kenapa Tuhan marah kepada hamba yang tidak mau mengampuni ini? Sederhana. Sebegitu besar berkat raja kepada dia, hatinya kok tidak tergerak, bisa dipahami? Itu yang membuat Tuhan marah. Bukan karena tidak mengampuni, kok aneh gitu loh. 1000 talenta aku ampuni yang dimana seharusnya kamu harus jadi budak. Bayangkan menjadi budak seumur hidup dengan keluargamu, kamu ngelihat anakmu jadi budak, ya kan? Terus kemudian keturunanmu, cucu, cici semuanya menjadi budak. Itu sesuatu yang mengerikan gitu, sesuatu yang menyakitkan. Tetapi sang raja membebaskannya dari itu semua. Yang jadi problem adalah sang hamba hatinya tidak tersentuh oleh anugerah Tuhan itu. Sehingga kemudian dia tidak bisa memberikan anugerah yang sama kepada sesamanya. Maka sekarang kita mau cek hati kita, ya kan? Bukankah kita juga harus mengampuni? Sudahkah kita mengampuni orang lain? Sudahkah kita membebaskan mereka yang menyakiti kita dari dalam hati kita? Sudahkah kita membebaskan mereka yang menyakiti, yang menfitnah, yang kemudian mau menghancurkan reputasi kita, bahkan mungkin menghancurkan bisnis kita? Sudahkah kita membebaskan dia di dalam hati? Bukan berarti saya berkata bahwa dibebaskan dari penjara, tidak. Kalau Bapak Ibu mungkin belajar lebih dalam, anugerah itu ada tingkatannya, ya kan? Kalau di dalam pandangan Kristiani, anugerah Tuhan itu juga di dalamnya mengandung keadilan. Bisa dipahami ya? Nanti lain waktu kita berbicara itu. Tapi yang pasti adalah sudahkah kita membebaskan orang itu dari dalam hati kita? Sudahkah ketika kita memenjarakan dia dengan kemarahan dan kebencian, sudahkah kita bebaskan dia? Bisa dipahami ya? Apa yang menjadi dasar kita membebaskan orang itu? Karena kita sendiri sudah dibebaskan. Betul ya? Karena kita sendiri sudah tidak dituntut lagi oleh Tuhan. Maka kita membebaskan dengan cara yang sama. Maka kita bisa melihat level daripada kerohanian kita. Dari mana? Dari berapa banyak orang yang sudah kita ampuni. Sudahkah kita mengampuni completely kepada orang itu sepenuhnya dan kepada semua orang yang menyakiti kita? Wah, itu yang dimaksud dengan 70 kali 7 kali. Bisa dipahami ya? Sudahkah kita mengampuni dia sepenuhnya kepada satu orang dan kepada semua orang yang menyakiti kita? Kalau Bapak Ibu pernah dengar Pak Yakub Tri berbicara, ya kan? Saya sudah tidak lagi benci sama siapapun. Saya tidak punya bayangan siapa yang saya benci. Saya pikir, wow, keren orang ini. Tapi apa yang dia lakukan adalah dia bisa sampai pada tahap itu ketika dia melakukan seluruh kehendak Tuhan. Salah satunya adalah mengampuni satu orang sepenuhnya dan kepada semua orang
yang menyakiti dia. Bisa dipahami ya? Maka kita akan bebas dari rasa sakit hati. Dasar kita apa? Mengasihi mereka, tergerak dengan belas kasihan kepada mereka. Next. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Ya, saya kira mungkin ini tadi sudah ya. Oh, oke, ya. Nah, Keluaran 34 ayat 6 Bapak Ibu. Saya akan mendorong kita melihat bagaimana Tuhan. Saat Musa diizinkan untuk melihat Tuhan, ini kan Musa ini kan tanya, "Tuhan, aku ingin melihat Engkau dan kemuliaan-Mu." Wah, itu permintaan yang sangat besar. Lalu kemudian Tuhan berkata begini, "Enggak seorang pun melihat wajahku dan dia hidup." Artinya bahwa barang siapa yang melihat wajah Tuhan, dia pasti mati. Karena kemampuan kita untuk melihat Tuhan, ya kan, kita tidak punya kemampuan untuk melihat Tuhan. Kita akan mati seperti kayu mendekati matahari, kita akan hangus. Ya kan, bukan karena Tuhan menghanguskan kita, tapi memang nggak bisa kayu dekat dengan matahari. Kita dengan Tuhan itu nggak bisa dekat sampai kemudian Tuhan izinkan kita, Tuhan perkenan kita, dan Tuhan kuduskan kita. Kapan itu? Saat nanti kita bersama-sama dengan Dia, kita menerima tubuh yang baru, kita kudus sepenuhnya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sehingga kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Nah, lanjut. Lalu kemudian Tuhan berkata pada Musa, "Wes gak apa-apa wes. Tapi kamu hanya bisa melihat punggungku ya. Jangan lihat wajahku." Lalu kemudian Tuhan menemui Musa, kemudian Tuhan mengusapkan tangannya kepada mata Musa, jadi Tuhan memberikan kemampuan Musa untuk boleh melihat Tuhan, dan kemudian Musa melihat kemuliaan Tuhan, lalu keluarlah kalimat ini. "Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, 'Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih,' Bapak Ibu, panjang, 'sabar, berlimpah kasihnya dan setianya.'" Wah, ayat ini sangat menarik sekali. Ini ayat dalam perjanjian lama, ketika orang berkata, "Kok Tuhan itu berubah ya dari perjanjian lama perjanjian baru?" Enggak, di perjanjian baru Kristus adalah pribadi yang panjang sabar, berlimpah kasih setia. Di dalam perjanjian lama Allah juga panjang sabar, berlimpah kasih setia. Sama, Allah kita tidak pernah berubah. Oke, tetapi yang menarik adalah ini bukan kata bualan, bukan kalimat bualan daripada Musa, atau bukan hanya impresi pada waktu itu. Saya yakin bahwa Musa juga mengingat peristiwa-peristiwa di masa lampau yang terjadi dalam kehidupan nenek moyangnya, di mana Tuhan menaruh belas kasihan dan panjang sabar kepada umatnya. Kenapa kita bernyanyi? Ya kan, "Ku mau memujimu Yesus," ya kan, "di sepanjang hidupku," misalnya begitu ya. Karena kita mengetahui bahwa Tuhan itu sudah berbuat baik dalam kehidupan kita dan kita mau menyanyikannya, bisa dipahami ya? Nah sama, Musa ini menyanyikannya, kenapa? Bukan karena Tuhan akan mengerjakan kasihnya atau hari ini dia merasakan kasihnya, tapi sebelum-sebelumnya di dalam sejarah yang dia ketahui, dia tahu Allah itu panjang sabar. Saya berikan contoh. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa dan mereka kemudian kedapatan telanjang, apa yang Allah lakukan? Allah kemudian memotong satu binatang, mengambil kulitnya dan menutupi mereka, betul tidak? Allah berbicara bahwa nanti akan ada yang menutupi dosamu dan dia harus tersembelih. Bisa dipahami ya? Allah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah tidak mikir, apa yang aku lakukan untuk menghukum kamu? Enggak, Allah langsung berpikir, apa jalan keluar supaya kamu tidak terhukum? Bisa dipahami Bapak Ibu? Di Kejadian pasal yang ketiga, Allah sudah memikirkan solusi untuk mengampuni. Bukan solusi untuk menghukum. Bisa dipahami ya? Keren banget loh. Itu Kejadian pasal 3. Berlanjut di Kejadian pasal yang kelima. Oke, ini ya. Lalu kemudian Kain membunuh Habel, betul ya? Anak Adam kemudian iri, si Kain iri, loh kok persembahannya diterima, maka Kain kemudian membunuh Habel. Lalu kemudian ketika Habel mati, darahnya berteriak kepada Tuhan, minta keadilan Tuhan, maka kemudian Kain berkata, hari ini ya kan, orang-orang akan mengejar untuk membunuh aku. Karena keadilan itu apa Bapak Ibu? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Kain merasakan bahwa kalau Tuhan melaksanakan keadilannya, maka nyawa Habel ganti nyawanya. Wah, pasti dikejar-kejar orang untuk dibunuh, untuk menegakkan keadilan. Tetapi Tuhan berkata kepada Kain, tak kasih tato ya, cret gitu ya. Kasih tanda, betul-betul di dalam kulit, di kulitnya si Kain.
barang siapa yang bunuh kamu, nyawanya, ya kan, dia akan dihukum 7 kali lipat. Ya kan, yang berusaha bunuh kamu lagi dibunuh 70 kali lipat. Gitu kan. Artinya begini, Tuhan bukannya kemudian menuntut keadilan, nyawa ganti nyawa, Tuhan justru melindungi Kain dari pembunuhan. Anda bisa melihat betapa Tuhan itu sabar sama Adam. Begitu kemudian anaknya Kain membunuh Habel, Tuhan sabar juga terhadap Kain. Dan belum kemudian berlanjut kepada orang-orang sebelumnya. Jadi kita bisa melihat di dalam perjanjian lama, Tuhan itu benar-benar panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itulah Allah kita, itulah Raja kita. Enggak cepet-cepet marah, enggak cepet-cepet menuntut keadilan. Enggak pernah berpikir gimana caranya menghukum kamu ya sedemikian rupa. Enggak, dia berpikir solusi untuk memaafkan kamu apa. Jalan keluar dari masalah ini apa. Tuhan kita adalah Tuhan yang demikian. Maka kalau boleh saya katakan, ini menarik, Timothy Keller berkata begini, mengampuni itu sifat natural Tuhan. Betul ya? Mengampuni itu sifat natural Tuhan, tapi bukan sifat natural kita. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya di dalam mengampuni bagi kita agak sulit, betul ya? Bagi Tuhan, ya kan selalu dalam setiap masalah dia memikirkan untuk mengampuni. Karena itu yang menjadi problem adalah ketika hamba ini tidak mau mengampuni, Tuhan menghukum hamba ini. Kenapa? Karena dia punya sifat yang tidak seperti rajanya. Karena dia sudah menikmati sifat daripada rajanya, tapi dia tidak membawa sifat itu kepada orang lain. Sifat mengampuni sang raja membebaskan dia dari banyak hukuman, tetapi dia tidak membawa kepada orang lain. Maka panggilan kita Bapak Ibu hari ini, kita semua adalah orang-orang di dalam kerajaan Allah, betul lah ya. Kita adalah anak-anak Allah, masa anak gak mirip sama bapaknya, betul lah ya. Oke, waktu itu pernah anak saya si kembar ini kan, kan terlahir dalam kondisi putih-putih, Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ada satu tetangga, suster yang bawa ini, kemudian diajak ngobrol sama tetangga gitu kan, wih bapaknya Tionghoa ya gitu. Pembantu saya ketawanya cekikikan Bapak Ibu. ya mungkin Tionghoa tapi Hitachi mungkin ya. Ya sebenarnya ada nama Cinanya saya ya, Cui Lan Seng gitu kan. Cui Lan Seng itu nama Mandarin, nama Cina saya ya, Cui Lan Seng. Oke. Nah, next. Oke. Baik, Matius 18:3. Artinya begini, bahwa kalau kita memang anak-anak Bapa yang di sorga, kita wajib memiliki kemiripan dengan Bapa yang di sorga. Kalau kita hamba Tuhan di dalam kerajaan Allah, kita wajib melaksanakan apa yang menjadi kehendak Raja kita. Sudah paham ya? Kalau kita masuk di Indonesia, maka kita harus menjunjung keindonesiaan, betul ya? Kalau kita masuk di dalam kerajaan Allah, maka kita wajib menjunjung nilai-nilai surgawi. Matius 18:33 menjadi kunci daripada poin yang pertama. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Bukan hanya sekedar memaafkan, tetapi juga menaruh belas kasihan. Saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan bukannya sekedar mengampuni, ya wis ampuni, enggak, tapi dia juga menaruh belas kasihan. Ketika Kain berbuat salah dengan membunuh Habel, Tuhan juga memilih untuk berbelas kasihan. Maka kita juga didorong untuk berbelas kasihan kepada mereka yang menganiaya kita. Pak, itu perbuatan yang sangat tidak masuk akal. Perbuatan kita pada Tuhan juga sangat tidak masuk akal. Sudah dipelihara, sudah diberkati, sudah diselamatkan, toh masih saja kita berbuat salah, toh masih saja kita masih meragukan Tuhan, toh masih saja kita khawatir dengan segala sesuatu, toh kita masih takut pada manusia dan bukan pada Tuhan, betul ya? Bukankah kita juga banyak melakukan kesalahan kepada Tuhan, tapi hari ini Tuhan masih menaruh belas kasihan kepada kita. Maka kita juga wajib membawa belas kasihan kepada orang lain. Poin yang kedua, sadari bahwa semua di dalam genggaman Allah yang mengasihi kita. Sadari bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk hadirnya musuh di dalam kehidupan kita, itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Agak sulit membahas ini, karena saya berdiskusi dengan beberapa teman-teman dari kalangan teologi, itu sulit menerima ini. Tapi saya katakan Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu punya plan dari awal sampai akhir. Bahkan sampai Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu Tuhan bukannya kaget. Loh,
jatuh dalam dosa lah. Ya wes lah, tak hadirkan Yesus sebagai juru selamat. Tidak. Kalau Bapak Ibu baca Kolose 1 ayat 15, Yesus ditentukan sebagai juru selamat dengan mati di atas kayu salib sebelum Adam dan Hawa dicipta. Jadi paham ya? Artinya begini, bahwa tidak ada momen di dalam sejarah ini yang Tuhan tidak pegang kendali. Dan Tuhan itu punya plan A, tidak pernah punya plan B. Dan plan A itu nanti sampai di akhir zaman, kalau Bapak Ibu lihat di kitab Wahyu, maka semua bangsa akan apa Bapak Ibu? Memuji Tuhan. Kenapa memuji Tuhan? Karena rencananya atas hidup manusia, rencananya atas kita, baik atau buruk Bapak Ibu? Baik atau buruk? Baik. Indah atau tidak? Indah. Bapak Ibu pernah lihat lukisan gitu kan? Begitu ending, wah, mungkin pernah lihat di video, saya lupa menunjukkannya. Dia ngelukis gini, jurinya dikasih nilai jelek, kasih tanda silang, jurinya kasih tanda silang. Begitu kemudian di akhir dibalik gini, akhirnya kelihatan, wah ternyata lukisan yang baik. Dan para juri kemudian datang dan menyesal, sorry ya kami tidak melihat ternyata akhirnya adalah begini. Betul tidak? Ya kan? Ketika kita mati baru kita akan melihat akhirnya, oh ternyata Tuhan punya plan yang baik atas hidup kita. Ternyata kita adalah bagian dari rencana Tuhan yang megah, yang indah dan yang besar. Bisa dipahami? Ya. Mari kita lihat Roma 8 ayat 38 ayat 39. Karena aku yakin bahwa baik kematian, baik hidup, baik malaikat, pemerintah, baik sekarang yang akan datang, baik kuasa, baik yang di atas, yang di bawah, ataupun sesuatu yang lain di seluruh dunia, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya bahwa di dalam momen kehidupan kita Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita tidak terpisah dari kasih Allah. Kasih Allah terus bersama-sama dengan kita, yang menarik kasih Allah terus bekerja di dalam kehidupan kita. Makanya kemudian nyambung dengan ayat yang lain, Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi saya nggak bisa melihat kebaikan itu. Kalau kita nggak bisa melihat kebaikan itu, lihat kesetiaan Allah. Bukankah dia setia? Betul ya? Kalau misalnya kita kesulitan, misalnya kita sakit, bukankah meskipun sakit Tuhan mengasihi kita dan tetap setia bersama dengan kita, betul tidak? Suatu saat misalnya kita bangkrut, bukankah kemudian kebangkrutan kita juga tidak memisahkan kasih Tuhan atas kita? Ngerti ya? Jadi dalam segala sesuatu kita tahu bahwa maupun kita naik maupun kita jatuh tergeletak, kita tahu bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Artinya bahwa kasih Kristus terus bekerja di dalam kehidupan kita. Saya akan berikan contoh. Kejadian 50, saya kira ini contoh yang sering sekali kita dengar. Kejadian 50 ayat 19 sampai yang ke-21. Ya kan? Yusuf yang pernah melihat mimpi bahwa saudaranya termasuk orang tuanya akan menyembah dia, ya kan? Menariknya dia mengalami hidup yang begitu rendah. Betul ya? Dari orang yang dipakai baju yang megah diangkat lebih tinggi dibanding semua koko-kokonya, suatu saat kemudian dia menjadi manusia yang paling rendah, menjadi budak, ya kan, yang harus ditendangi, yang harus dipukuli, yang diremehkan dan dicaci maki. Lalu kemudian ketika Yusuf diangkat menjadi orang kedua Mesir, dan kemudian saudara-saudaranya menemui Yusuf dan mereka tidak sadar, dan suatu saat sadar mereka menangis. Kalimat ini menarik. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Pelan-pelan dulu. Maksudnya apa? Allah nyuruh saya mengampuni kamu. Saya tidak punya hak nolak. Kenapa? Tuhan di atas, saya di bawah. Kalau saya nolak berarti Tuhan di samping saya. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Karena dia Tuhan, saya hamba, dan dia mengampuni saya, dan dia memerintahkan untuk mengampuni saya, maka mau nggak mau aku harus mengampuni kamu. Bisa dipahami? Kalau aku tidak mengampuni kamu, berarti aku menolak permintaan Tuhan, betul ya? Betul ya? Berarti aku sederajat dengan Tuhan, betul ya? Oke, gua selevel dengan Tuhan. Ayo Lex mengampuni. Lek iki gak iso. Berarti saya bergen kan dengan Tuhan. Berarti saya sebandingkan dengan Tuhan. Tapi kalau budak, ayo Lex mengampuni, ya Tuhan, kayak gitu ya. Suka nggak suka, saya harus mengampuni. Oke? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Perhatikan, Yusuf tidak menyangkali sakit hatinya. Itu amat menyakitkan. Itu amat
amat membuat saya menderita. Yusuf tidak menyangkali itu. Kita nggak bisa pungkiri bahwa dalam kehidupan kita memang ada momen-momen yang sangat menyakitkan. Kita nggak bisa pungkiri, kita harus akui ini menyakitkan Tuhan. Tetapi Yusuf membawanya bukan pada level dirinya Bapak Ibu. Dia membawanya dalam level Tuhan. Ternyata Tuhan itu punya maksud dari itu semua. Oke, saya akan bacakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berarti penderitaan yang sama diberikan kepada musuh Yusuf, dalam hal ini adalah saudara-saudaranya, tapi penderitaan yang sama ada tangan Tuhan yang bekerja untuk membawa kebaikan. Saudara-saudaranya pingin Yusuf mati, tetapi kemudian Tuhan bekerja membuat Yusuf tetap hidup. Bukan hanya Yusuf yang hidup, tapi saudara-saudara yang menginginkan Yusuf mati juga suatu saat tetap hidup. Wow, bisa bayangkan bahwa ternyata kita dipanggil bukan hanya untuk orang yang berdosa saja, tapi kita juga dipanggil untuk mau berkat bagi orang yang berdosa yang juga menyakiti kita. Wah, gitu ya. Wah, keren banget ini, ya kan? Oke, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Anda bisa lihat, kapankah Yusuf menyadari bahwa Tuhan itu ternyata punya rencana yang indah? Bukan saat dia menjadi budak, bukan saat dia difitnah oleh tante Potifar, bukan saat dia dimasukkan ke dalam penjara. Begitu kemudian saudara-saudaranya datang dalam fase 7 tahun masa kelaparan, dia baru sadar ternyata Tuhan punya rencana yang indah. Bapakku nggak jadi mati, koko semua nggak jadi mati, sehingga dengan demikian nanti Israel akan terus tumbuh dan Mesias akan lahir dari suku Yehuda, ya, suku dari kokonya yang paling membenci dia, betul ya? Karena Yehuda menginginkan dia mati, yang kemudian dihalangi oleh Ruben, betul ya? Ya kan? Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu bekerja melalui penderitaan yang sangat menyakitkan. Tuhan tidak pernah lepas dalam kehidupan Yusuf, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Titik. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu, makan anakmu. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jangan khawatir ya. Lu jahatin aku, kamu pengen aku mati, lu masukkan aku ke sumur biar aku mati, kamu jual aku sebagai budak dengan harapan anak manja gak mungkin bisa menjadi budak, harapannya supaya aku mati. Tapi kali ini Tuhan pakai aku untuk untuk memelihara kamu supaya kamu tetap hidup. Jangan khawatir, gua kasih makan, gua kasih minum. Keren ya? Dan kita bisa melihat Yusuf yang taat pada Allah memiliki sifat Kristus, betul ya? Apa sih yang Yusuf lakukan? Apakah dia berkata, wah aku ini orang yang baik? Enggak, dia cuma sekedar taat pada Allah. Aku ini bukan pengganti Tuhan, aku enggak punya hak untuk menentukan kamu itu mau mati atau enggak punya hak, mau benci kamu atau kemudian mengampuni atau tidak, aku enggak punya hak. Kalau Tuhan suruh mengampuni, ya wes mengampuni. Ketika dia taat di dalam segala sesuatu, kita bisa melihat kasih Tuhan bekerja di dalam hidupnya, dan kita tahu bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang menarik adalah kita melihat Yusuf nampak seperti Kristus. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kisah Abraham dengan kisah Yusuf, jumlah pasalnya hampir sama. Padahal keturunan Mesias bukan dari Yusuf, keturunan Mesias dari Yehuda. Jadi secara sengaja kemudian penulis Alkitab membawa pada kisah Yusuf yang sangat indah. Next, poin yang ketiga, poin yang terakhir Bapak Ibu. Pengampunan adalah wujud pemahaman Allah. Pengampunan adalah wujud pengertian yang dalam, mungkin lebih tepatnya begitu ya. Bukan kelemahan dan keterbatasan berpikir. Kita melihat Yesus ketika mengampuni, Bapa ampunilah mereka. Kenapa? Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ketika Anda mengampuni, Anda tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang dikendalikan oleh dosa. Kalau mungkin kita dalam posisi mereka yang tidak kenal Tuhan atau tidak sadar anugerah Tuhan, mungkin kita akan melakukan hal yang sama. Yesus memiliki pengertian yang luar biasa. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Makanya ketika kemudian Tuhan Yesus berdoa, ampunilah mereka. Nampaknya kayak kalimat yang baik ya Bapak Ibu. Tapi itu doa yang memang sangat berkuasa loh. Saat kita mengampuni orang,
Doa kita itu berkuasa loh. Karena apa? Pada peristiwa Pentakosta setelah 50 hari Yesus bangkit, ya kan? 3.000 orang Yahudi bertobat. Dan bertobatnya bukan, apakah kau mau dibaptis? Yes, saya mau dibaptis, haleluya. Enggak loh. Waktu mereka kemudian, apakah kau mau terima Yesus gitu kan? Yang kau salibkan itu. Yang kau salibkan, Petrus bilang gitu. Yesus yang kau salibkan itu. Lalu mereka bertobat dengan memukul dada mereka. Saya ini salah. Karena saya telah menyalibkan Kristus. Anda bisa melihat Bapak Ibu, ketika kita mengampuni orang lain, kita justru menghadirkan keadilan Tuhan ke dalam hati mereka. Paham maksud saya? Mereka kemudian sadar bahwa mereka berdosa. Betul lah? Loh, sadar akan dirinya berdosa itu sebuah karunia loh. Orang kenapa sih nolak Yesus? Karena dia tidak sadar bahwa dia berdosa dan butuh pertolongan. Ngapain teriak Yesus tolong saya? Wong dia nggak merasa butuh pertolongan, betul tidak? Dia merasa yakin kok dengan perbuatan saya bisa menyelamatkan diri saya di sorga nanti, kok nggak butuh Yesus. Tapi ketika kemudian Tuhan bekerja dalam hatinya, keadilan Tuhan hadir di dalam jiwa mereka. Saat saudara-saudara Yusuf juga demikian, ketika kemudian dia mendengar kalimat Yusuf yang mengampuni mereka, Alkitab katakan apa? Saudara-saudaranya menangis terseduh, kami ini salah selama ini. Kalau Anda rindu bahwa orang lain sadar bahwa dia salah, bukan dendam jawabannya. Bukan hukuman yang menjadi jawabannya. Tapi justru pengampunan. Makanya kalau Bapak Ibu di Afrika, saat Afrika Selatan, perang kulit hitam dan kulit putih, seorang pastor dari gereja Katolik kemudian mencetuskan pengadilan, ya kan? Pengadilan, saya lupa namanya, yang dicetuskan oleh Desmond Tutu, ya kan? Dia berkata bahwa ada satu pengadilan tertentu yang kasusnya ya sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi dia menghadirkan orang yang telah membunuh dan keluarga pembunuh. Keluarga korban maksud saya. Nah, pembunuh ini disuruh menceritakan kenapa dia membunuh. Kebanyakan adalah karena perintah komandan. Ya, perintah komandan. Lalu kemudian dia diminta untuk mendengarkan penderitaan dari mereka-mereka yang menjadi keluarga korban. Setelah kemudian si pembunuh ini sadar apa yang dia lakukan itu salah, maka kemudian terjadi rekonsiliasi. Yang terjadi kemudian setelah rekonsiliasi, maka kemudian orang ini keluar dari pengadilan dinyatakan tidak bersalah lagi. Karena bagi Desmond Tutu bukan hukuman satu-satunya jalan keluar. Kadang-kadang diskusi ngobrol, ternyata Pak setelah engkau membunuh papi kami nggak bisa sekolah. Waduh, tersentuh hatinya, betul ya. Karena yang terpenting adalah keadilan di dalam jiwa lah yang merekonstruksi, yang mereformasi orang tersebut. Bisa dipahami ya? Dan percayalah Bapak Ibu, hanya dengan pengampunan, Tuhan itu akan bekerja untuk menyatakan keadilannya di dalam jiwa orang yang sedang menyakiti kita. Dan itu adalah satu perubahan, dan tujuannya adalah membawa perubahan di dalam hidup mereka. Bisa dipahami ya? Lalu di manakah kebijaksanaannya? Kebijaksanaannya adalah di sini. Saat kita mengampuni Bapak Ibu, kita tidak menggunakan motivasi duniawi, kita menggunakan motivasi ilahi. Dan yang kedua, ketika kita mengampuni, kita merindukan orang itu kemudian mengalami transformasi. Jadi pengampunan itu berkuasa. Sekali lagi, pengampunan bukan hanya berkuasa membebaskan kita dari sakit hati, tapi pengampunan juga membebaskan orang yang menyakiti kita. Dan yang ketiga, pengampunan membawa keadilan Tuhan di dalam hati orang tersebut. Terakhir Bapak Ibu, satu kutipan terakhir yang saya katakan bahwa kenapa pengampunan itu sifatnya bijaksana. Dalam filsafat Yunani, ini kata Timothy Keller dalam bukunya The Reason for God Believe in an Age of Skeptics. Jadi dia menunjukkan bahwa kekristenan itu totally different dibanding agama yang lain, dibanding filsafat yang lain. Ya kan, bahkan teori pengampunan juga bukan lahir dari kebijaksanaan manusia. Pengampunan betul-betul lahir dari atas dan bukan dari dunia ini, termasuk dari orang-orang cerdas. Dalam filsafat Yunani, pengampunan adalah tindakan moral yang dilakukan oleh pihak yang memberi pengampunan. Sedangkan dalam tradisi Kristiani, pengampunan adalah tindakan kasih yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau filsafat Yunani, ya kita mengampuni, ya aku mengampuni kamu. Tapi kalau orang Kristen, enggak. Tuhan itu sudah mengampuni aku. Aku tidak layak untuk tidak mengampuni kamu. Aku wajib mengampuni kamu. Meskipun suatu saat kita tidak melihat orang itu berubah Bapak Ibu, percayalah ketika kita mengampuni dan mengerjakannya dengan cara Tuhan, Tuhan yang akan menuntaskannya.
Suatu saat mungkin 2, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun kemudian dia bertobat dan dia sadar dengan perbuatannya. Dan dia akan merangkak ke salib dan minta ampun dengan apa yang dia perbuat. Pengampunan kita suatu saat mungkin menaburkan kasih karunia Tuhan atas jiwanya. Sehingga suatu saat dia bertransformasi menjadi anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami sadar dan kami sungguh bersyukur bahwa setiap kami telah diampuni Tuhan dengan kasih yang besar, bukan dengan kasih yang kecil. Pimpin dan tolong kami juga untuk mengasihi Tuhan sesama kami dengan kasih yang sama. Kami percaya Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Kalaupun kehidupan kami nampak kacau Tuhan karena perbuatan orang lain, karena kejahatan orang lain, kami tahu Tuhan yang mengasihi kami sedang mengerjakan rencana yang indah di tengah-tengah kekacauan ini. Sehingga suatu saat kami akan melihat dan memuji dan mengucap syukur. Ternyata Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang membela kami. Engkau Tuhan yang tak terlihat. Namun Engkau bekerja dengan begitu dahsyat atas kehidupan kami. Pimpin dan tolong kami Tuhan, sama seperti Yusuf, sama seperti hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab, sama seperti Kristus boleh mengampuni seperti Engkau mengampuni kami. Sehingga dengan demikian Tuhan, dalam setiap fase kehidupan kami benar-benar mengambil langkah yang bijaksana dalam kehidupan kami. Tidak dendam, tidak membalas kejahatan-kejahatan, tapi kami menunjukkan pemahaman kami yang besar bahwa setiap orang berdosa dan setiap orang dipengaruhi oleh dosa. Dan kami rindu bertindak dengan penuh kasih karunia, sama seperti Kristus yang bertindak kasih karunia kepada kami yang berdosa ini. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Saudara diberkati firman Tuhan. Tentang apa hari ini? Halo, tentang apa? Enggak dengar saudara ya. Pengampunan. Tadi judulnya kebajikan yang bijak gitu ya. Tapi ternyata bercerita tentang sebuah pengampunan. Sebetulnya kalau dengar tentang pengampunan bosan enggak sih saudara? Jujur. Bosan enggak dengar khotbah tentang mengampuni? Ya. Kenapa? Karena ya udah tahu harus mengampuni gitu ya. Tapi kan seringkali kita mengatakan apa? Ya enak aja ngomong, enggak ngalamin sih kayak aku gitu ya saudara. Selalu ada alasan-alasan itu. Ya, apalagi yang begini, mengampuni, enggak salah kok aku, dia yang salah, aku yang disuruh mengampuni, enggak fair dong, enggak masuk akal, betul kan saudara ya? Tapi dari semua tadi yang saya catat tadi, ya, saya menemukan banyak hal tadi, antara lain saya tulis begini, ya memang betul. Yang pertama tadi saya tulis begini saudara. Kita harus menyadari dulu siapa kita. Ketika kita tidak pernah menyadari siapa kita, percayalah. Mau 1000 kali kita dengar khotbah tentang mengampuni, nggak mungkin sanggup. Sebab apa? Tidak pernah menyadari siapa kita. Padahal kan tadi dikatakan, saudara dan saya diciptakan segambar dengan Tuhan. Amin. Bahkan saudara dan saya kenapa bisa hidup? Karena dihembusi oleh nafas Allah. Nafas Allah sendiri yang ada dalam diri kita. Ya, tadi Pak Alek udah ngomong, anaknya sama bapaknya masa nggak mirip sama sekali. Lah kalau nggak mirip perlu dipertanyakan, betul ya? Tapi itu tadi dikatakan natur Tuhan, sifat Allah adalah mengampuni. Ada nggak sifat ini dalam diri kita? Jujur saudara, saya sendiri juga tadi itu, aku udah benar-benar menyadari siapa aku enggak ya? Jangan-jangan aku merasa aku udah pelayanan, aku udah doa, udah banyak baca firman, udah pelayanan kemana-mana, masa aku enggak bisa mengampuni? Saudara, belum tentu, ya. Itu sebabnya kalau kita tidak pernah menyadari siapa diri kita, enggak mungkin, sulit saudara untuk bisa mengampuni. Yang kedua tadi dikatakan kita ini hamba. Ya, bukan budak gitu. Kalau budak disuruh nggak mau dia apa? Ya udah, dipecat, dikeluarin. Hamba nggak bisa dipecat, saudara.
Tapi ketika kita tidak mau mentaati, apa yang dilakukan? Halo? Ya, ada hukuman. Ya, Saudara. Tapi kalau Bapa terhadap kita, Bapa menghukum bukan untuk menghancurkannya, tapi Dia menghukum adalah untuk mendidik, mengajar kita supaya kita kembali seperti apa? Seperti rancangan Tuhan yang semula. Jadi Saudara, menyadari siapa kita. Tadi dikatakan kalau kita menyadari kita diampuni itu juga anugerah. Waduh, tadi itu saya tulis banyak anugerah loh. Ya Saudara, bukan karena kebaikan kita. Kalau kita bisa mengampuni bukan nih aku nih bisa ngampuni. Bukan Saudara, tadi dikatakan anugerah. Ya. Yang kedua, yang berikutnya tadi dikatakan ketika kita mengampuni, Tuhan menjadikan keadilan buat orang lain itu sehingga orang itu juga menjadi berubah. Wah Saudara, banyak dampaknya gitu loh. Saya tadi melihat, mendengarkan. Kalau kita mengampuni, motivasi kita bukan karena supaya aku diampuni, bukan hanya itu. Tapi Saudara, karena kita mengasihi Tuhan. Ketika kita enggak mengasihi Tuhan, mana mungkin. Ya, saya itu baca kesaksian tentang Santo Agustinus tuh Saudara. Ya kalau Saudara baca itu kehidupannya dia gila deh. Dia anak yang kurang ajar, anak sebagai orang yang kehidupannya rusak banget. Menghamili perempuan-perempuan zaman itu Saudara ya. Anaknya banyak dia juga enggak mau tahu. Ya, dia banyak berbuat jahat. Sampai ibunya sendiri mengatakannya dia tidak mau peduli. Bayangkan Saudara. Tapi Santa Monica, dia tetap mengasihi anaknya, meski anaknya kurang ajar sama dia, Saudara. Dia ampuni, bukan hanya mengampuni, dia doakan. Dia berharap anaknya ini bisa apa? Bisa menjadi orang yang baik-baik, Saudara. Dan akhirnya apa? Betul, sampai Santa Monica mati, dia tidak melihat Santo Agustinus itu berubah. Berapa tahun dia berdoa? 25 tahun. Kapan mengampuni? 70 kali 7 tadi. Itu artinya apa? Setiap saat, setiap hari, kapanpun. Aduh, saya itu sampai gini, 25 tahun kalau anaknya udah kayak gitu, kalau aku tak buang, biarin dah. Gak punya anak dia juga gak apa-apa, mempermalukan gitu kan Saudara ya. Tapi waktu saya baca itu dia katakan ibunya dengan setia mengampuni dan berdoa untuk anaknya Santo Agustinus ini. Yang udah rusak berat. Tapi apa yang terjadi? Setelah kematian Santa Monica dan 25 tahun kemudian Saudara, Agustinus menjadi bertobat dan luar biasa hidupnya dipakai Tuhan. Ya, tapi Saudara tahukah di tengah malam ketika dia menyadari, aduh betul ya hidupku ini benar-benar merusak gambar Tuhan, merusak orang lain. Bahkan apa? Aku sudah menyakiti banyak orang lain. Ketika dia bertobat, dia katakan begini, Tuhan terima kasih. Engkau sudah mengampuni, siapa aku? Harusnya aku binasa. Ya, yang kedua Saudara, ketika dia tahu bahwa ibunya dengan setia mengampuni dia, itu yang mengubahkan dia apa? Sampai dia katakan gini, kalau mamaku bisa hidup hari ini, aku akan gendong mamaku setiap hari. Saudara, hidupnya jadi berubah. Ya, sehingga apa? Bukan hanya itu. Pelayanan Agustinus dia apa? Dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya dia melakukan apa yang menjadi apa tuh kehendak Bapa. Karena apa? Dia mengasihi Bapa. Dia mengasihi Tuhan. Dia mengasihi orang tuanya. Itu sebabnya ketika dia diampuni oleh kasih Tuhan, itu yang mengubahkan dia benar-benar memberikan hidupnya bagi Tuhan. Saudara, jangan salah. Sampai saya tadi mikir, Pak Alek ini khotbah terus, saya mikir iya. Ketika orang kita ampuni, percayalah. Tuhan yang bekerja, kita gak usah begini, tak ampuni kamu, ayo. Terima kasih omaku, kamu kalau gak tak ampuni jadi apa gitu kan Saudara ya. Tapi percayalah. Tadi dikatakan pengampunan itu membuat sebuah transformasi, perubahan. Hari ini kita tidak melihat,
Tapi biarlah itu yang kita lakukan. Kenapa kita mengampuni? Karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita mengampuni? Karena kita menyadari siapa kita. Amin, saudara. Itu sebabnya tidak ada alasan lagi, siapapun juga. Saya sampai begini, bisa enggak ya aku tadi ya? Itu berarti tidak ada alasan untuk tidak mengampuni. Betul ya? Kadang pegel. Tapi tadi kembali dikatakan tidak ada alasan untuk tidak mengampuni ketika kita mengasihi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan apa? Dalam pujian dikatakan bersamamu Bapa. Kapan kita bersama Bapa? Kalau ada masalah persoalan, lalu kita berdoa, Tuhan sertai aku. Ya, saya sering kali katakan penyertaan Tuhan bukan berarti kita bebas dari segalanya. Tapi di saat-saat perjalanan hidup kita, bahkan sampai ini saudara, mengampuni itu bukan berbicara bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau, ini keputusan. Di saat kita mau, disitulah Tuhan akan menyertai dan memampukan saudara dan saya. Amin. Bersamamu Bapa. Biar pujian ini bukan sekedar pujian yang kita mengatakan, ya kalau aku lemah pasti Tuhan berikan penyertaan. Kalau aku ada masalah bersamamu Tuhan pasti aku mendapat jalan keluar. Tapi ketika hati kita gak sanggup lagi mengampuni, ingatlah Bapa bersama saudara dan saya memampukan kita di saat kita mau apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku Tuhan. Di setiap musim hidupku. Benar Bapa. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku hanya daripadamu Bapa. Adalah ketika kami bersamamu. Adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan ya Tuhan. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Katakan bersama-sama, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Kami sanggup melewatinya. Ku lewati semua. Perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Teguhkan hati. Sehingga kami mampu mengampuni karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan, memberi pertolongan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar, melimpah. Sekali lagi katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua. Sanggup melewatinya Tuhan. Sekalipun kami tahu untuk mengampuni itu tidak mudah. Benar, tapi perkenanan-Mu itu Tuhan. Teguhkan hatiku. Mari kita mau bangkit berdiri. Memberi pertolongan, sebab anugerah-Mu besar, anugerah-Mu
ketika kami mengandalkan Engkau senantiasa ya Tuhan. bersamamu Bapa, Kami akan mampu melewati semuanya Tuhan. melewati semua Perkenananmu Bapa. perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Silakan duduk kembali, saudara. Saya pikir gini ya, saudara ya. Dunia itu nggak bisa mengampuni. Saya kasih contoh aja ya. Kalau tadi yang dikasih contoh di dalam khotbah itu kan Prabowo sama Jokowi ya. Tapi kita tahu ya, di luar itu begitu banyak orang itu nggak bisa mengampuni Jokowi. Bahkan benci sama Jokowi sampai sekarang. Ya, mungkin nanti kalau Jokowi udah turun takhta juga masih dibenci, saudara. Kalau menurut saya ya, sebetulnya gini loh, begitu gampang manusia itu nggak mengampuni. Gampang sekali. Alasannya apa sih sebetulnya? Kenapa orang kok begitu gampang nggak bisa mengampuni ya? Contohnya gini aja ya, kadang-kadang kita ini kalau merasa direpoti gitu aja ya, itu kita udah nggak bisa mengampuni loh. Wong iki lho ngrepoti ya. Itu aja ya, ketemu gitu kita sudah merasakan nggak bisa mengampuni. Ya, contoh ya, misalkan ya, pada waktu saya itu sedang berkendara ke toko gitu ya, sampai di Kertajaya itu tiba-tiba di depan saya itu ada orang ngerem mendadak gitu. Karena ngerem mendadak saya di belakangnya kan kaget gitu ya kan, kaget. Tapi untung nggak sampai nabrak gitu. Terus saya meneruskan perjalanan sampai di toko. Ternyata orang yang tadi ngerem dadak itu juga ke toko saya gitu. Wah, pada waktu saya melihat orang itu merasakan muangkel gitu ya kan. Terus terang ada rasa nggak bisa mengampuni, saudara. Wajar enggak itu? Secara manusia wajar enggak? Wajar loh itu. Ya makanya saya katakan dunia itu nggak bisa mengampuni. Kalau kita bisa mengampuni itu sesuatu yang enggak wajar. Untuk melakukan yang tidak wajar itu kita butuh anugerah Tuhan. Amin. Butuh anugerah, saudara. Dan saudara harus tahu ya, yang namanya tidak mengampuni itu saya pikir-pikir ada 3 macam. Pertama, kita itu sering tidak bisa mengampuni orang lain. Ya, itu yang pertama. Tapi yang kedua, jangan lupa kita itu juga sering nggak bisa mengampuni diri kita sendiri. Saya tidak tahu saudara pernah nggak mengalami itu, tapi saya sering mengalami itu, saudara. Jadi misalkan saya sedang melakukan sesuatu ya, apalagi di dalam pekerjaan, terus saya itu melakukan sesuatu kesalahan gitu. Saya tahu saya salah, dan pada waktu salah itu saya itu mangkel, saudara, jengkel gitu loh. Aduh kok cek goblok sih aku iki. Sering enggak, saudara?
mengatakan kayak begitu di dalam diri. Self-talk. Self-talknya negatif, ya kan? Karena apa? Karena sebetulnya kita sedang nggak bisa mengampuni diri kita sendiri. Dan yang ketiga, itu kadang-kadang saya katakan sebetulnya ada hubungannya dengan yang kedua. Sikap kita seperti itu sebetulnya kita sedang tidak bisa mengampuni Tuhan, saudara. Jadi kadang-kadang kita jengkel sama diri kita sendiri, itu sebetulnya kita jengkel sama Tuhan loh. Saya pernah sampaikan ini dalam khotbah saya, nggak tahu beberapa tahun yang lalu ya. Jadi kita harus belajar. Kita sungguh-sungguh harus belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa kita harus mengampuni. Mengampuni yang pertama mengampuni orang lain, yang kedua mengampuni diri sendiri, dan yang ketiga mengampuni Tuhan. Sering saudara, pada waktu saudara merasa kecewa, doanya enggak dikabulkan, sering kita itu merasa kecewa pada waktu kita menghadapi sesuatu yang kita enggak suka, menderita, ya kan, enggak usah ngomong kehilangan lah. Itu kadang-kadang kita merasa kecewa sama Tuhan dan kita enggak mengampuni Tuhan, saudara. Ya, enggak bisa dikatakan mengampuni, memaafkan Tuhan, maksudnya begitu loh. Jadi saudara gini ya, saya itu sering bilang sama Bu Linda ya, wes orang itu gak usah dibilangi, percuma. Dibilang ngoping 100 juga nggak akan bisa berubah gitu. Nggak usah dibilangi lah, percuma, nggak bisa berubah. Daripada dibilangi nanti dia mangkel sama kamu, nggak usah dibilangi, biarin aja udah. Dan ternyata saudara, di awal khotbah tadi, Pak Alek mengatakan, yang namanya mengampuni itu adalah menyelesaikan masalah. Apa sih menyelesaikan masalah? Di sini maksudnya apa sih? Saya itu menerjemahkan gini, menyelesaikan masalah artinya ada masalahnya orang itu loh. Orang yang harus kita ampuni itu loh. Jadi pada saat kita mengampuni dia, sebetulnya kita sedang menyelesaikan masalahnya dia. Masalah apa saudara? Masalah berubah. Jadi motivasi kita mengampuni itu sebetulnya mulia saudara. Karena apa? Kita mau mengampuni demi supaya dia punya kesempatan untuk berubah. Itu masalah kan? Menyelesaikan masalah. Dengan kita menyelesaikan masalahnya dia, maka dia akan bisa memperoleh kesempatan untuk berubah. Jadi dengan saya tadi memberi contoh, saya sering ngomong sama Bu Linda, gak usah dibilangi, percuma dibilangi nanti dia gak bisa berubah. Pada waktu saya ngomong kayak gitu itu sebetulnya saya sedang apa? Tidak mengampuni kan? Tidak mengampuni toh. Jadi balik lagi saudara, balik lagi. Akhirnya kita butuh mengampuni supaya apa? Supaya orang lain bisa berubah. Jadi kita mengampuni itu bukan karena apa? Jar-jarno wis cekne. Enggak. Mengampuni yang semacam itu salah. Mengampuni yang benar adalah dengan tujuan supaya dia bisa berubah. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami sebagai orang percaya, kami sebagai orang beriman, kami sebagai orang Kristen, tolong kami agar kami boleh menjadi seperti Allah. Hari ini kami belajar satu sifat Allah yang harus kami miliki. Kalau Allah mengampuni, bahkan Allah telah mengampuni setiap kami, saudara dan saya,
maka kami pun juga harus bisa mengampuni. Maka di akhir ibadah ini kami mau katakan kepada Tuhan, tolong kami Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau agar kami mampu mengampuni, agar kami mampu melakukan seperti yang Kau lakukan kepada kami Tuhan. Maka di akhir ibadah ini sekali lagi kami menyadari bahwa kami perlu Engkau, kami butuh Engkau untuk kami melakukan seperti yang Kau lakukan. Maka kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menguasai kehidupan kami, menuntun hidup kami, berjalan bersama dengan kami supaya kami boleh melakukan perkara besar. Salah satunya yaitu mengampuni. Agar kami sungguh-sungguh boleh makin hari makin seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari percaya bersama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Alek untuk khotbahnya.